Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ini video dari KKNDR berbasis media sosial ketiga saya. Selamat menyaksikan. Virus corona telah memicu ketidakpastian di penjuru dunia, dan pemberitaan mengenai wabah ini rasanya tak kunjung mereda dan membuat orang menjadi cemas. Semua ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah mental bawaan, seperti gangguan obsesif kompulsif atau yang biasa dikenal dengan gangguan kecemasan. Seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala memiliki kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya, sehingga masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh ataupun stres, apalagi berputus asa. Hal ini disebabkan keimanannya yang kuat kepada Allah Ta'ala membuat dia yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah Ta'ala berlakukan untuk dirinya, maka itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinan ini, Allah Ta'ala akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, maknanya, seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Ta'ala, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah Ta'ala tersebut. Maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah Ta'ala akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Inilah sikap seorang mukmin yang benar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Sebagai hamba Allah Ta'ala, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal itu merupakan sunatullah yang berlaku bagi setiap insan yang beriman maupun yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.
Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Shadaqallahul azim. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, makna ayat ini yaitu kami menguji kamu wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Saat Badan Kesehatan Dunia (WHO) merilis tips menjaga kesehatan mental di tengah wabah virus corona. Seperti yang dijelaskan oleh Nikki Ledbetter, kecemasan karena ketidakberdayaan dan kegagalan untuk menoleransi ketidakpastian merupakan ciri-ciri khas pada banyak kasus gangguan kecemasan. Jadi, dapat kita pahami jika banyak individu yang sudah memiliki gangguan kecemasan akan merasa makin tertekan di masa seperti ini. Kebanyakan kecemasan muncul karena rasa khawatir akan sesuatu yang belum mewujud dan menunggu sesuatu terjadi. Virus corona menimbulkan kecemasan seperti itu, tapi di skala yang besar. Lalu, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan mental? Yuk simak beberapa tips menjaga kesehatan mental. Pencegahan di Kabupaten, kalau dari kami tim kesehatan lingkungan yang sudah kami lakukan selama kejadian wabah COVID ini, pertama kami lakukan penyemprotan desinfektan ke tempat-tempat umum di seluruh wilayah Pulau Pandan, kan, daerah Kabupaten. Mungkin kalau yang desanya perangkat desa nanti ikut melakukan juga, kan. Lalu menyediakan tempat cuci tangan untuk semua pasien yang datang ke Puskesmas Pulau Pandan. Disediakan di depan pintu masuk poli umum Pulau Pandan. Jadi semua pasien yang masuk diwajibkan mencuci tangan terdahulu, memakai sabun pada air mengalir, dan wajib memakai masker. Lalu ada juga dibentuk tim screening. Tim screening ini dibagi juga tugasnya, kami dibuat jadwal piket, berdiri di depan pintu masuk. Jadi setiap pasien atau warga pasien yang masuk, maka terlebih dahulu di screening dulu, dan yang boleh masuk hanya pasien saja, keluarganya menunggu di luar. Dan itu wajib memakai masker. Kalau tidak ada masker, maka harus mencari masker atau pulang mencari masker. Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi kesehatan mental. Yang pertama, batasi mengkonsumsi berita dan selektif dalam membaca ya. Nah, maksudnya bagaimana? Kadang di era COVID ini banyak berita-berita hoaks yang membuat diri kita semakin cemas. Nah, pilihlah berita yang terpercaya, yang berita bersumber dari pemerintahan atau dinas kesehatan. Yang kedua, istirahat menggunakan media sosial dan menutup sumber kecemasan, seperti matikan Twitter, Facebook, dan bungkam grup WhatsApp yang memang berisi berita-berita hoax mengenai COVID tersebut. Hal tersebut bisa memicu kesehatan mental Anda. Yang ketiga, mencuci tangan, tapi jangan berlebihan ya. Kadang orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang normal, seperti diberitakan untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya apa-apa itu cuci tangan, seperti mau pegang meja cuci tangan, mau bersihin tempat tidur cuci tangan, habis pegang lemari kamar cuci tangan, habis megang pena itu cuci tangan. Dan kadang orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya memborong hand sanitizer, terus apa-apa itu digunakan itu dengan hand sanitizer. Padahal perlu kita ketahui, kalau kita di rumah cukup membersihkan tangan kita dengan menggunakan air mengalir dan sabun.
Dan hand sanitizer itu digunakan apabila kita sedang berada di luar ruangan dan tidak ada menemukan air sama sekali. Yang keempat, jaga hubungan dengan orang lain. Nah, walaupun kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap bersosialisasi dengan orang lain karena dasarnya manusia itu makhluk yang sosial, ya kan? Nah, di sini bagaimana sih cara kita tetap menjaga hubungan dengan orang lain? Untuk terus bersilaturahmi, kita cukup dengan via telepon ataupun video call menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun dengan media-media sosial lain. Tapi ingat, tetap jaga diri kita dari berita-berita hoax. Yang kelima, hindari diri kita dari merasa lelah yang berlebihan. Pandemi ini diperkirakan akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Untuk itu kita harus istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh kita itu semakin kuat dan terhindar dari virus COVID tersebut. Hindari juga pikiran-pikiran kita dari pikiran negatif yang berlebihan. Hal tersebut akan memicu kecemasan dan membuat daya tahan tubuh kita itu menurun, dan itu akan berefek buruk bagi tubuh kita. Dan terakhir, yuk simak video bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar menurut para pakarnya. Semuanya, kali ini saya Rina Asmarita ditemani oleh Bapak Yuditya dari Puskesmas Pulau Pandan. Nah, Bapak ini akan memperagakan bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Yuk simak videonya. Baiklah, sebelum kita mulai cuci tangan, kita harus tahu bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Karena selama ini kita tahu cuci tangan hanya membasuh pakai sabun saja. Tapi dari Kementerian Kesehatan ada beberapa langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, mungkin ini kita praktekkan. Ini karena baju saya tangan panjang, kita lipat dulu. Langkah yang pertama, bila kita punya aksesoris seperti jam tangan, kita lepaskan dahulu sebelum kita mencuci tangan. Air dan sabun cuci tangan sudah disediakan. Semua sabun bisa membunuh bakteri dan virus. Yang pertama adalah kita mulai dari depan. Kita basahkan dulu sedikit dari sabun. Nah, langkah pertama mulai dari depan, telapak tangan sampai ke belakang, sela-sela jari, sela-sela jari depan belakang, ibu jari. Jangan lupa ini buku-buku, yang terakhir pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas dengan tetap memakai gerakan tadi. Nah, mulai dari depan ke belakang. Ini sela-sela jari, ibu jari, buku jari. Nah, terakhir pergelangan tangan. Nah, itulah ada 7 langkah daripada cara yang tepat dan benar mencuci tangan. Mulai dari kita mempersiapkan sampai selesai. Bila kita lakukan rutin, maka ini akan menjadi pencegahan wabah yang ada sekarang, COVID-19. Mungkin itu saja. Ya. Baiklah teman-teman, itu tadi cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jangan sampai salah urutan ya. Nah, itu tadi video tentang kesehatan, baik dengan cuci tangan, tips bagaimana mengatasi kesehatan mental. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya ya. Terus dukung channel saya, dan kritik dan saran yang membangun ditunggu ya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video saya, karena kesalahan berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.